Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem dan nama-nama komponen dari transmisi. Yang pertama ini ada engine. Engine ini terdiri dari crank atau camshaft, camshaft, dan kemudian ada spring valve, piston, dan connecting rod. Di bawah ini ada crankshaft dan flywheel. Terus nama-nama komponen dari transmisi. Di sini ada clutch plate, kemudian ada pressure plate yang merah ini, kemudian ada spring. Di sini ada release bearing, kemudian ada lever, cylinder, kemudian master cylinder, kemudian ada reservoir dan clutch atau pedal. Kemudian di sini ada input shaft, input gear, kemudian ada counter shaft, kemudian ada gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5, kemudian reverse atau mundur. Kemudian di sini ada shifter fork shaft. Di sini ada shaft, kemudian ada lever, lever. Yang nomor 1 ini ada interlock shaft, kemudian ada interlock plunger, dan di nomor 3 ini ada interlock spring, dan nomor 2 yang ini adalah interlock plunger. Kemudian untuk sistem transmisi, engine hidupkan atau kontak di on-kan, kemudian engine hidup akan menggerakkan piston naik turun ke bawah, dan kemudian akan diteruskan oleh motor ke crankshaft, dan crankshaft akan meneruskan ke flywheel. Kemudian jika ingin masuk gigi 1, untuk gerakan dari gear ini ke atas, untuk gerakan dari gear ini ke atas, kemudian untuk gear yang di sini ke bawah. Untuk reverse-nya ke atas karena di tengah sini ada idler yang mengubah gerakan. Untuk cara untuk masuk ke gigi 1, kopling diinjak, dan operator akan mendorong lever ke depan, atau ini bergeser ke kiri, shifter fork shaft-nya bergeser ke kiri, dan kemudian shifter fork-nya bergeser ke kiri, kemudian droplet ini akan menempel ke gigi 1. Jadi karena jika kopling ini ditekan, maka aliran atau oil di sini akan terdorong oleh master pinion dan lalu ke atas, kemudian menekan atau mendorong release bearing ke kiri, kemudian ini spring ini akan tertekan, dan di sini akan disenjek, kemudian operator memasukkan gigi ke 1. Kemudian untuk posisi netral atau gerakan netral,
Ini countershaft tetap berputar ke atas, dan counter gear atau input gear dari 1 sampai 5 ini tetap berputar, kemudian reverse ini tetap berputar, tetapi kopling atau clutch ini tidak terhubung. Jadi posisi netral atau transmisi tetap berputar. Kemudian masuk ke gigi 2, operator akan menekan ke belakang, kemudian shifter fork shaft ini akan terdorong atau tertekan ke kanan, dan kemudian shifter fork ini akan terdorong ke kanan, dan kemudian terus akan terhubung ke gigi 2. Jadi akhirnya sedang masuk gigi 1, ini adalah gigi 1, dan kemudian masuk ke gigi 2, kemudian masuk ke gigi 3, melalui shifter fork shaft yang di tengah ini, dan kemudian operator akan mendorong ke depan, dan shifter fork shaft ini akan terdorong ke kiri, dan 12 akan terhubung ke gear 3. Kemudian masuk ke gear 4 atau gigi 4. Ke gigi 4 ini tetap melalui shifter fork yang tengah, operator menekan ke belakang, dan kemudian shifter fork ini akan terdorong ke kanan, dan clutch akan terhubung ke gigi 4 atau gear 4. Kemudian masuk ke gigi 5. Untuk gigi 5 memakai yang shifter fork yang terakhir atau yang paling kecil. Ini untuk ke top speed dan ke reverse. Yaitu operator akan mendorong ke depan, kemudian shifter fork shaft ini akan terdorong ke kiri untuk tertekan ke kiri, dan kemudian clutch ini akan terhubung ke top speed atau ke gear 5. Kemudian untuk reverse atau mundur, ini akan terdorong ke kanan, dan kemudian shifter fork ini akan tertekan ke kanan, dan clutch akan terhubung ke gear reverse. Ini untuk gerakannya, counter gear akan ke atas, terus diubah dengan idler. Idler ini akan ke bawah, dan kemudian ini atau reverse ini ke atas, dan kemudian akan dihubungkan oleh differential gear agar bisa unit berjalan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum.